Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Syifa Naura Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Syifa Naura Channel dalam pembahasan yang selalu berbeda. Kali ini saya ingin mengupas tentang banyaknya pertanyaan dari beberapa kawan yang ada di grup-grup yang saya ikuti tentang cara menghitung kebutuhan kain dalam pembuatan sebuah baju. Sering sekali kawan-kawan bertanya, "Bun, untuk baju ini berapa kain yang dibutuhkan? Bun, untuk model seperti ini berapa kain yang dibutuhkan?" Nah, karena ini mau sebentar lagi Ramadan, jahitan mulai banyak yang berdatangan untuk menyambut Lebaran pastinya. Nah, kali ini saya ingin memberikan dasar-dasar cara penghitungan kebutuhan bahan dalam pembuatan sebuah baju. Pertama kali yang harus kita ketahui adalah panjang tangan dari manusia. Umumnya panjang tangan yang lazim itu sekitar 55, 56 sampai 60. Ada yang 60 lebih tapi itu sangat jarang. Benar nggak? Nah, berarti dalam pembuatan baju untuk lengannya saja rata-rata kita membutuhkan 60 cm untuk lengannya. Kemudian untuk badan dari bahu ke pinggang rata-rata sekitar 35 sampai 40. Ada yang 40 lebih. Itu untuk orang-orang yang tinggi. Nah, jadi kalau kita kalkulasi dari badan, bahu ke pinggang sama lengan itu membutuhkan kain kurang lebih 1 meter. Kalaupun lebih tidak banyak, kalaupun kurang juga tidak banyak. Rata-rata kita menghitung secara rata-rata untuk badan dan lengan itu 1 meter. Kemudian untuk roknya dari pinggang ke bawah itu antara 90 sampai 100 rata-rata. Bener apa bener? Jadi untuk baju long dress atau baju panjang yang ramping itu kalau untuk lebar baju untuk lebar kain 1,5 cm maka 2 meter itu cukup untuk long dress yang bawahnya sepan. Nah, lain lagi kalau gamisnya itu bawahnya lebar. Lebarnya seberapa? Kalau lebarnya sekedar A, maka kita tambahin 1/4 menjadi 2 meter 25 cm. 25 cm. Kalau agak lebar tapi bukan setengah lingkar ya, itu 2,5. Rata-rata kalau gamis lebar tapi bukan setengah lingkar atau bukan lingkaran penuh itu 2,5 meter ya. Jadi ini bisa dijadikan pedoman. Banyak sekali yang bertanya ini butuhnya berapa. Pokoknya kalau gamis bawahnya lebar, sekedar lebar saja itu 2,5 meter itu rata-rata. Kalau pengen sepan ya dikurangi 1/4. Kalau pengen lebar berarti 2,5. Kalau setengah lingkar berarti 3 meter. Itu untuk lebar kain 1,5. Nah, kemudian untuk kemeja dasarnya itu yang harus diingat-ingat. Untuk kemeja lengan pendek dewasa itu kalau lebar kainnya 150 maka kain yang dibutuhkan adalah 1 meter lebih 25 cm. Itu cukup. Kalau untuk lengan panjang 1,5 meter itu kalau polos ya, karena kalau polos kan tidak perlu menyamakan motif. Beda lagi kalau batik. Batik itu lebarnya rata-rata cuman 110 115. Maka untuk lengan pendek saja membutuhkan 1,5 meter. Kalau lengan panjang membutuhkan 2 meter. Beda lagi kalau batiknya itu batik yang gambarnya besar-besar. Kita harus menemukan motifnya. Atau batik pola yang gambarnya itu seperti Garuda, macan dan lain-lain itu bisa sampai 3 meter kalau untuk lengan panjang. Jadi
Itu yang harus diingat-ingat, yang harus dijadikan pedoman berapa banyak kebutuhan kain yang diperlukan. Kalau kemudian untuk anak-anak itu kalau SD ya. Kalau untuk seumuran SD, gamisnya itu 1 meter. Untuk anak laki-laki itu 75 cm cukup. Kalau lebih kecil misalnya TK itu ya 1 meteran. Untuk TK 1 meteran, untuk SD 1,5. Nah, untuk SD yang kelas 5, kelas 6 itu sudah 2 meter. Bahkan untuk anak saya yang kelas 6 itu sudah memakai ukuran dewasa. Jadi walaupun anak-anak juga dilihat postur tubuhnya. Pedomannya di situ. Nah, kemudian untuk kemeja laki-laki, kemudian untuk atasan saja, misalnya untuk tunik. Bunda, kalau untuk tunik itu berapa sih kebutuhan kain yang dibutuhkan? Kalau untuk tunik dewasa ukuran M itu 1,5 meter. Tunik yang disebut tunik itu kan baju yang melewati paha atau sebatas lutut, panjangnya itu sebatas lutut, itu disebut tunik. Nah, untuk tunik itu kalau ukurannya M sama L 1,5 meter cukup untuk ukuran untuk lebar kain 1,5 cm. Tapi kalau orangnya gede, tapi kalau untuk tunik seukuran LD 105, 110 ke atas itu membutuhkan kain 2 meter. Bahkan untuk pelanggannya Bunda itu ada yang LD-nya itu 140 sampai 160. Nah, itu untuk tunik saja membutuhkan kain 2,5 meter. Terus kemudian bagaimana kalau ada draperi, kalau ada selendang Bunda? Untuk selendang itu saya selalu memakai kain 75 cm. Ini bisa dijadikan pedoman ya, karena banyak sekali yang bertanya untuk selendang itu berapa cm sih Bunda. Kebetulan saya sering sekali membuat baju yang pakai selendang. Nah, selendang itu saya selalu memakai 75 cm karena tekstur dari tile kosong atau sifon yang kita gunakan untuk membuat selendang atau untuk membuat draperi itu seratnya suka-suka, bisa dibuat melebar, bisa dibuat memanjang. Kalau kita butuhnya di bagian dada saja, kita bisa ambil di bagian melebarnya, kita beli 0,5 meter. Kalau untuk selendang yang panjang menjuntai itu saya biasa memakai 75 cm. Nah, untuk draperi yang ada di pinggang, kita hitung pinggangnya manusia itu berapa. Pinggangnya manusia itu rata-rata untuk bagian depan kan 50 cm lah cukup ya, 50 cm. Kalau kita bikin draperi yang banyak gelombangnya ya, kita ambil aja 1 meter gitu. Cara penghitungan secara globalnya saja seperti itu. Jadi kenapa sih banyak yang bertanya tentang jumlah kain yang dibutuhkan? Itu karena kurangnya praktek di lapangan. Jadi kalau sudah sering memakai, sudah sering mendapat orderan baju, sudah sering menjahit dan membeli kainnya, jadi tahu. Nah, dari seringnya kita membuat baju, seringnya kita belanja bahan, di situ kita tahu berapa kain yang dibutuhkan. Lama-lama hafal dengan sendirinya. Jadi santai saja. Kalau untuk saat ini bertanya-tanya dulu enggak apa-apa, tapi dihafalkan karena kebutuhan kain untuk baju ya seperti itu saja. Nah, kemudian kenapa sih kita harus tahu kebutuhan kain? Itu kalau kita hafal kebutuhan kain, nanti pada saat ada orang yang telepon pesan baju atau orang yang datang pesan baju beserta dengan bahannya, kita jadi tahu. Kita bisa langsung memberikan harga. Misalnya, Bun, saya mau membuat baju gamis seperti ini, modelnya seperti ini, budgetnya berapa? Kita tidak kebingungan untuk menentukan budgetnya. Nah, kita dengan seringnya kita belanja kain, kita tahu oh kain ini berapa harganya, kain ini berapa harganya. Untuk baju seperti ini yang teksturnya jatuh dikasih kain apa, terus kemudian kita hitung kebutuhan bahan yang dipakai, yang dibutuhkan, dan ongkos jahitnya, ketemulah harga jadi. Makanya penting sekali bagi kita mengetahui kebutuhan kain yang diperlukan dalam pembuatan satu baju. Nah, jadi kalau untuk kawan-kawan yang belum paham
berapa kebutuhan bahan yang diperlukan atau kain apa yang harus dipergunakan untuk membuat model seperti ini, model seperti itu, silahkan Anda japri ke saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda. Karena selain saya juga berkecimpung di dalam dunia jahit-menjahit, saya juga ada usaha jualan kain, sehingga saya tahu kebutuhan kain untuk membuat baju seperti apa, teksturnya seperti apa, harganya berapa, sekaligus untuk menghitung budget yang diperlukan atau harga jadi baju yang diperlukan. Kalau memang Anda masih kesulitan, Anda bisa japri saya untuk sekedar tanya-tanya, enggak diharuskan untuk beli, tanya saja enggak apa-apa, insya Allah akan saya jawab, tapi dengan catatan pada saat saya sudah longgar. Karena kalau pada saat sibuk tidak bisa jawab, ya paling saya jawabnya agak nanti slow respon, karena saya juga kebetulan orangnya sibuk banget ya. Demikian dari saya, Syifa Naura, mudah-mudahan bisa membantu untuk kebutuhan kain yang diperlukan, berapa modelnya, seperti apa, bahan yang dipakai jenisnya apa. Mari kita belajar bersama, saling melengkapi, saling support, saling membagikan ilmu kita, karena kalau ilmu tidak dibagi juga percuma saja, kita mati ilmunya ikut dikubur. Demikian dari saya, Syifa Naura, semoga banyak membantu Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.